Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epriana Pulski dari kelas 1 JJE. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi satelit kompas dan ilmu geodesi. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu satelit kompas. Apa itu satelit kompas? Jadi satelit kompas ini merupakan satelit buatan Cina, juga dikenal sebagai satelit Beidou di Cina sana. Dan tujuan dari penggunaan satelit kompas ini adalah untuk menandingi satelit yang sudah ada, yaitu buatan Amerika yang lebih kita kenal dengan sebutan GPS. Dan tidak tanggung-tanggung bahwa pemerintah Cina sangat serius dalam membuat proyek satelit ini. Mereka sampai rela menggelontorkan dana sekitar 130 triliun hanya untuk membuat satelit ini. Apa saja yang akan kita bahas di satelit ini tentang satelit kompas ini, antara lain yang pertama yaitu konstelasi orbit satelit kompas. Nah, konstelasi orbit satelit kompas ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama yaitu fase 1 atau disebut juga dengan Beidou 1. Nah, fase ini diperkenalkan Cina pada pertemuan IGS ke-5 di Italia. Pada fase ini Cina menerbitkan 3 satelit berjenis GEO. Nah, selanjutnya itu fase 2 disebut juga dengan Beidou 2. Nah, pada fase ini mulai dipergunakan istilah kompas, satelit kompas. Nah, pada fase ini Cina melakukan uji coba di regional wilayahnya saja, yaitu di Cinanya. Nah, pada fase ini Cina menerbitkan 5 satelit GEO, 5 satelit ICGSO, dan 4 satelit MEO. Dan selanjutnya yaitu fase 3. Pada fase ini Cina berencana mengeluarkan 35 satelit, 5 diantaranya yaitu satelit berjenis GEO dan 30 lainnya berjenis satelit non-GEO. Ini merupakan rencana fase 3, yaitu orbit 35 satelit yang akan diluncurkan Cina nanti. Nah, selanjutnya itu materi sinyal dalam gelombang satelit kompas. Nah, untuk sinyal sendiri, setiap satelit pasti mempunyai sinyal untuk menyalurkan data-datanya. Di sini mungkin sinyal yang dipakai untuk satelit kompas mungkin kalian udah nggak asing lagi. Yang pertama yaitu satelit kompas ini menggunakan sinyal CDMA, yaitu yang sering kalian dengar di TV atau kalian pakai di handphone kalian. CDMA sendiri mempunyai singkatan yaitu Code Division Multiple Access. Jadi CDMA ini merupakan jaringan wireless yang menyediakan layanan yang bisa dipakai untuk orang banyak dalam satu frekuensi dan dalam waktu yang bersamaan. Jadi ibaratkan lebih ke pesawat. Misalnya CDMA itu pesawat. Nah, untuk menggunakannya kalian pasti harus mempunyai tiket, dan tiket inilah yang berupa kalau dalam CDMA itu disebut dengan spektrum kode. Selanjutnya itu materi mengenai distribusi dan periode orbit satelit. Nah, satelit kompas ini mempunyai 3 satelit. Yang pertama yaitu satelit GEO, yang kedua satelit GSO, dan yang ketiga itu satelit MEO. Nah, pada tabel ini bisa dilihat perbedaan dari karakteristik satelit yang digunakan satelit kompas. Yang pertama itu satelit MEO, terletak kepada perbedaan ketinggiannya. Nah, satelit GEO ini lebih tinggi daripada satelit GEO, biasanya lebih terletak di ketinggian 36.000 km di atas bumi. Dan untuk satelit MEO ini bisa setengahnya dari satelit GEO, yaitu berkisar antara
5.000 sampai 8.000 sampai 22.000 km. Nah, untuk periode orbit karena stasiun Geo ini mempunyai periode orbit yang sama dengan bumi, yaitu 24 jam. Sedangkan untuk satelit MEO itu lebih cepat, bisa 2 sampai 4 kali dari periode orbit bumi. Nah, satelit materi selanjutnya itu datum yang digunakan. Setiap satelit pasti mempunyai datum untuk penentuan koordinatnya. Nah, pihak Cina sendiri sudah menggunakan untuk satelit Kompas ini, mereka menggunakan sistem koordinat mereka sendiri yang mereka beri nama Beidou Coordinate System atau disingkat BDC. Nah, itu selanjutnya itu segmen kontrol. Segmen kontrol merupakan bagian terpenting dari sebuah satelit. Nah, pada satelit Kompas ini terdapat 3 bagian segmen kontrol. Yang pertama itu main control system, yang kedua upload system, dan 3 monitor system. Biasanya yang kita lihat di itu pada bagian monitor system. Nah, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan satelit Kompas. Karena satelit ini bisa dikatakan baru di dunia persatelitan, tentu saja ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu satelit Kompas ini bisa melayani interaksi 2 arah antara pengguna dan monitor kontrol di kantornya. Yang kedua yaitu lebih aplikatif. Dan untuk wilayah Indonesia dan Cina di sini diprediksi akan lebih teliti. Dan kalau untuk bidang militer, mereka mengklaim bisa untuk mengontrol rudal dari jarak jauh. Nah, untuk kelemahan dari sistem satelit Geo ini, karena satelit ini baru, tentu saja ini belum bisa diaplikasikan secara global karena masih belum stabil dan tingkat keakurasiannya masih belum lebih tinggi daripada satelit GPS. Selanjutnya yaitu materi mengenai ilmu geodesi. Apa itu ilmu geodesi? Jadi ilmu geodesi ini definisinya sendiri terbagi menjadi 2, yaitu definisi klasik dan definisi modern. Nah, definisi klasik sendiri dikemukakan pada tahun 1880 yang mendefinisikan ilmu geodesi adalah suatu cara pemetaan permukaan bumi yang fokusnya ke daratan saja. Lalu seiring dengan perkembangan zaman, 100 tahun kemudian definisi ini berubah, tidak hanya mencakup di daratan saja tetapi juga di permukaan laut. Nah, terakhir pada tahun 2001 di pertemuan Asosiasi Geodesi Internasional, mereka mengeluarkan definisi baru, definisi modern dari ilmu geodesi, yaitu bahwa ilmu geodesi tidak hanya bercakup pada permukaan bumi, baik di lautan maupun di daratan saja, tetapi di luar angkasa juga, termasuk satelit-satelit yang mengelilingi bumi. Nah, selanjutnya itu geodesi antariksa. Perkembangan geodesi antariksa itu dimulai dari peluncuran satelit pertama buatan manusia yang bernama Sputnik 1 pada tahun 1957. Karena perkembangan itulah terbentuk suatu sub ilmu dari ilmu geodesi, yaitu ilmu geodesi satelit. Nah, selanjutnya itu sistem pengamatan geodesi satelit. Sistem pengamatan geodesi satelit sendiri terdiri atas 3 jenis. Yang pertama itu sistem pengamatan dari bumi ke luar angkasa, biasanya digunakan satelit SLR, satelit lunar ranging, dan LLR, lunar ranging system.
Dan yang kedua yaitu sistem pengamatan dari luar angkasa ke bumi. Sistem ini biasanya digunakan sistem altimetri. Dan selanjutnya yaitu yang ketiga, sistem pengamatan dari satelit ke satelit. Nah, untuk pengamatan satelit ini sudah disebutkan tiga tadi. Selanjutnya materi mengenai aplikasi geodesi satelit. Aplikasi geodesi satelit sendiri sudah banyak di berbagai bidang, namun saya hanya akan menyebutkan tiga saja. Yang pertama, geodesi global, yaitu pada penentuan titik koordinat bumi, lebih ke penentuan titik koordinat bumi. Yang kedua yaitu aplikasi pada bidang geodinamika. Pada bidang ini geodesi satelit digunakan untuk memantau pergerakan lempeng bumi atau pergerakan kutub bumi. Selanjutnya yaitu pada bidang geodesi kelautan. Pada bidang ini satelit digunakan untuk menentukan titik koordinat kapal atau permukaan topografi permukaan air laut. Baiklah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai materi satelit kompas dan ilmu geodesi. Lebih kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.